Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kemudian kita minta istiqamah, ya, disingkirkan dalam belajar sehingga kita dapatkan faedah dan manfaatnya dan bermanfaat dalam mengkaji, ya, kitab-kitab ulama, mengkaji, ya, Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masih di latihan soal, ya, masih di halaman, kalau di kitab cetakan Ana di halaman 16. Kita masuk tamrin yang ketiga. Kita bahas tamrin dulu, selesaikan. Sudah dibuka tamrin yang ketiga di bab, maksudnya bab ajza'ul jumlah. Sudah, ya. Kita coba bahas tamrin yang ketiga, tamrin salis yang ketiga. Perintah yang pertama, iti bi khamsi jumalin mabdu'atin bi asma'a tadullu ala ashkhasin. Maka berikanlah 5 kalimat yang dimulai dengan nama orang. Ya, mudah, tinggal sediakan nama-nama orangnya, kemudian kita bikin kalimat, ya. Fiilnya juga yang mudah-mudah saja. Kata kerja yang mudah, misalkan Aliyun daraba, ya, misalkan Zaidan, Ali memukul Zaid. Ya, bisa juga pakai nama yang lain. Yang penting nama orang, ya, Muhammadun jalasa fil masjidi, Muhammad duduk di dalam masjid. Misalkan Zaidun, ya, qara'a al-Qur'ana, Zaid membaca Quran. Apalagi misalkan Zainab, ya, Zainab nasara Aisyata, Zainab menolong Aisyah. Udah 5, sekitar 5. Kemudian perintah kedua, iti bi khamsi jumalin tantahi kullu wahidatin minha bismin yadullu ala hayawan. Bikin 5 kalimat, buatlah 5 kalimat yang akhirannya itu nama hewan. Ya, nama hewan. Misalkan duriba kittun, ya, kucing itu dipukul. Nah, bisa duriba kittun. Apalagi yahrusu fil ardi saurun, yahrusu fil ardi saurun, ya, sapi itu seekor sapi, yahrusu tadi fil ardi saurun. Saur itu sapi atau banteng, ya, tergantung konteksnya. Sini sapi itu, seekor sapi membajak sawah, membajak lahan, fil ard. Bisa bikin lagi, misalkan apa? Yarkabu fulanun himaron, si fulan menunggangi himar, ya, keledai, ya. Apalagi bikin lagi, misalkan pakai yarkabu juga bisa jadi lebih mudah, tinggal diisi apa? Subjek, predikat, subjek dan objeknya saja. Misalkan yarkabu aliyun syatan. Oh, syatan bisa enggak ditunggangi? Enggak bisa, ya. Ganti, misalkan zabaha aliyun syatan, Ali menyembelih kambing. Bisa domba misalnya. Apalagi ya'kulu Muhammadun, Muhammad memakan jamal, ya, jamalan, onta, daging onta, maksudnya bukan onta dimakan mentah-mentah, tapi maksudnya daging onta misalkan. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu contoh-contoh akhiran kalimat yang berakhiran nama hewan. Lanjut. Yang ketiga,
iti bi khamsi jumalin, buatlah 5 kalimat yang dimulai dengan nama hewan. Tadi diakhiri, sekarang dimulai. Ya sudah, buat saja. Tinggal dibuat saja tadi. Misalkan himarun yadkhulu fil hadiqati. Keledai itu masuk ke dalam kebun. Bisa. Terus lagi syatun ta'kulu nabatan. Seekor domba, seekor kambing itu makan tanaman-tanaman. Ya. Bisa. Apalagi saurun yahrusu fil ardi. Tadi sudah sebenarnya, tapi bisa dipakai di sini. Sapi itu membajak lahan. Bisa. Hison, ganti hison. Kalau hison apa? Misalkan hison. Yajri hisonun. Diawali afan. Hisonun yajri musri'an. Misalkan gitu. Kuda itu berlari begitu cepat. Dan seterusnya. Silakan nanti dilanjutkan. Perintah keempat, iti bi khamsi jumalin tantahi nabat. Bikin kalimat yang akhirannya tanaman-tanaman. Ya, buat kira-kira apa? Muhammadun yazra'u burtuqalan. Muhammad menanam jeruk, pohon jeruk maksudnya. Lagi apalagi? Misalkan Aliyun yahsudu bittikhon. Bittih apa bittih? Buah apa? Semangka. Berarti apa? Ali memanen semangka, buah semangka. Lagi apa? Misalkan ganti-ganti. Zainab ya Zainabu ya tazra'u, Zainab menanam. Ya, tinggal pilih banyak nama-nama tanamannya. Tamr misalkan, korma, tamr. Ya, Zainab ya tazra'u tamron, tamr, kurma. Apalagi, pakai apalagi masih banyak, silakan. Tadi biti sudah, bertukal, tamr, pakai tuhfah. Tuhfah apa tuhfah? Apel ya. Misalkan Khadijatu tahsudu ya tufahan, apel. Khadijah memanen buah apel misalkan. Dan seterusnya, silakan nanti diselesaikan. Lebih kurang begitu. Nah, selesai tamrin yang ketiga. Sekarang tamrin yang keempat. Tamrin yang keempat tamrinun rabi'un, tamrin yang keempat, iti bi khamsi jumalin yabtadi'u kullu minha bifi'lin. Buat kalimat yang diawali fi'il. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Ya, Muhammad pergi ke masjid. Ja'a Aliyun minas suqi. Ali datang dari pasar. Ya, bisa. Yashrabul waladu al-labana. Ya. Anak kecil itu, anak itu minum susu. Ya, boleh. Betul. Berarti dua lagi. Taktubu Fatimatu ad-darsa. Fatimah yang menulis pelajaran. Baik, ya. Qara'a Muhammadun ya kitaban. Muhammad membaca buku, bisa. Dakhala atau dakhalat Aisyatu ya fil mihrab misalkan. Aisyah masuk ke dalam mihrabnya. Ya, dan masih banyak lagi. Intinya ini mudah. Kemudian perintah kedua, iti bi khamsi jumalin yatawassatu kullan minha fi'lun. Yang tengah-tengahnya ada kata kerja, ada fi'il. Ya, ini tinggal dibolak-balik saja permainan subjek predikatnya mau diletakkan di mana. Berarti tinggal kalimat yang tadi yang sudah kita buat tadi, di fa'ilnya, subjeknya taruh saja di depan. Sudah selesai. Ya kan? Misalkan qara'a Muhammadun al-kitaba atau kitaban, ya sudah berarti Muhammadun qara'a kitaban. Selesai. Ada yashrabu ya tashrabu Zainabu al-labana. Ya sudah, tinggal diletakkan subjeknya di awal, fa'ilnya di depan, berarti
ya Zainabu tashrabu al-labana. Baik, yang penting fiilnya, kata kerjanya di tengah dan seterusnya. Ini mudah. Perintah ketiga, diawali dengan huruf. Kalimat yang diawali dengan huruf buat 5 kalimat. Ya, ini banyak di Al-Qur'an ya. Di juz 30 banyak sekali. Pokoknya yang diawali huruf ya sudah berarti memenuhi perintah ini. Contohnya pertama di surat Az-Zalzalah. Allah Ta'ala berfirman falyamal misqala dzarratin khairan yarah. Falyamal misqala dzarratin syarran yarah. Fa di situ, fa itu huruf. Sudah dapat situ. Kemudian di surat An-Nasr Allah Ta'ala berfirman idza jaa nasrullahi wal fath. Idza di situnya huruf juga. Surat apa lagi? Ad-duha wad-duha wal laili idza saja. Wawunya juga huruf sumpah, huruf qasam. Dan seterusnya, masih banyak. Pokoknya yang diawali dengan huruf. Kalimat biasa juga bisa. Misalkan in tajtahid tanjah. In itu huruf syarat ya. Jika engkau bersungguh-sungguh maka engkau akan berhasil. In tadhhab adhhab. Jika engkau pergi aku juga ikut pergi. Ini semuanya diawali dengan huruf. Perintah yang keempat, yatawassatu kullan minha harfun. Oh, yang tengah-tengahnya pakai huruf. Ya. Bikin aja pakai sistem apa? Kaidah athof, udah selesai. Ya kan? Athof kan banyak, bisa pakai wawu, bisa pakai summa, bisa pakai fa, bisa pakai ya masih banyak lagi. Lakin, ini semuanya athof ya. Bikin kalimat pakai athof saja kalau begitu. Misalkan yang mudah jaa aliyun wa muhammadan, berarti kan hurufnya berarti wawunya di tengah sudah ada dakhalat Aisyatu wa Zainabu juga sudah bisa. Betul. Apalagi pakai au atau am. Hal anta solihun au jahilun. Hal anta alimun au jahilun misalkan. Apakah kamu itu orang yang berilmu atau orang yang bodoh? Au ada au, berarti sudah memenuhi syarat. Lagi darasa Zaidun al-Qur'ana summa naum tidur. Zaid belajar Quran kemudian tidur. Ada summa huruf di tengah-tengah. Dan seterusnya pakai athof intinya. Itu lebih memudahkan. Baik. Kita lanjut dulu sekarang tamrin yang kelima. Iti bi khamsi jumalin kullu wahidatin minha murakkabatun min ismaini laisa ghair. Maka buatlah kalimat-kalimat yang masing-masingnya itu tersusun dari dua kata ya. Dua isim. Ya udah, ini berarti kaidahnya mubtada khobar ya. Dibuat susunan dua isim bisa membentuk kalimat sempurna. Ya sudah, berarti mudah-mudah saja insyaallah. Muhammadun ustazun, Zainabu ustazatun. Ya, apalagi Aliyun shadiqun. Ya, yang semisal itu. Ar-rajulu sholihun. Ya, al-imra'atu ya sholihatun. Wanita itu soleh, soleha dan seterusnya. Bisa ya? Lanjut. Perintah kedua di tamrin yang kelima, iti bi khamsi jumalin kullu wahidati minha min ismin wa fi'lin laisa ghair. Buat kalimat isinya itu isim dan fi'il. Ya. Harus ada isim dan fi'ilnya. Isimnya satu, fi'ilnya satu. Ya sudah, berarti buat jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il juga sudah insyaallah bisa. Ya, misalkan apa? Jaa ya Zaidun, udah selesai. Dakhalat Maryamu, Maryam masuk. Dah. Lagi misalkan Rashid ya pakai nama lainnya, namanya masih banyak. Pakai nama boleh atau pakai nama hewan tadi. Misalkan kharaja ya hisanun ya kuda itu keluar dan seterusnya. Di sini syaratnya tadi satu isim satu fiil. Intinya bisa pakai jaa Muhammadun dan seterusnya dakhala Aliyun. Misalkan apalagi yuzra'u
yuzra'u burtuqalun, ya, jeruk itu ditanam, yussadu bitikhun, semangka itu dipanen. Intinya dua kata, satu isim, satu fi'il. Perintah yang ketiga, buatlah kalimat tadi, buatlah 5 kalimat yang terdiri dari satu isim, satu fi'il, satu huruf. Atau di sini enggak harus satu ya. Yang penting ada isim, fi'il, huruf. Ya sudah, kita buat. Tadi sebenarnya sudah ya, di tamrin-tamrin sebelumnya sudah banyak tadi. Misalkan apa tadi? Darasa Zaidun Al-Qur'ana summa nama. Zaid mempelajari Quran kemudian tidur. Ini ada isimnya, ada fiilnya, ada hurufnya, lengkap. Lagi, Ja'a Aliyun wa Muhammadun. Ali dan Muhammad telah datang, juga sudah lengkap. Ada fiilnya Ja'a, Aliyunnya isim, wawunya huruf, Muhammad isim. Dakhalat Aisyatu wa Zainabu. Sudah selesai. Ya mudah, insyaallah kita lewat dulu. Tamrin yang ke-6. Tamrinun sadisun, al-jumalu al-atiyatu yahtaju kullun minha ila ismin. Apa itu? Fada' al-isma al-munasiba fil makanil khali. Ini suruh diminta apa? Suruh letakkan isim yang sesuai di dalam bagian yang rumpang. Ya. Masukkan ya do, itu maksudnya buatlah satu isim yang munasib, yang sesuai fil makanil khali, pada bagian yang kosong, yang rumpang. Contoh, al-usfuru masjunun fi mana? Coba dicek di kamus, kalau enggak hafal cek di kamus. Ya. Usfur apa kemarin? Burung kecil ya, burung kecil. Masjun apa masjunun? Terkurung. Terkurung berarti pasangannya fi apa? Di dalam sangkar. Kemarin itu sudah fil qafas. Berikutnya, kemudian nomor 2, yaqra'u Muhammadun. Ya sudah. Ini mudah. Misalkan Al-Qur'ana, Al-Kitaba. Ya, yang penting jangan bacaan yang tidak bermanfaat. Nah, ingat sekali lagi, ketika kita memberikan contoh, berikan contoh-contoh yang baik. Ya, jangan memberikan contoh-contoh yang buruk, walaupun sekedar contoh nanti bisa ditiru oleh santri kita. Misalkan yaqra'u Muhammadun apa? Novel ya, masa bacanya novel ya. Ini kurang manfaat ya. Maka bacalah buku-buku yang bermanfaat. Baik. Lanjut, kemudian al-hisanu yajurru jarra yajurru apa? Makna yajurru menarik. Kalau menarik, kira-kira pasangannya apa? Gerobak, ya. Betul, menarik. Al-arabati gerobak. Bisa menarik gerobak. Ya memang tugasnya hison. Ya, bisa juga hison ya. Kalau hison tugas kuda ya menarik ya, menarik gerobak misalkan. Bisa. Kemudian apa di sini? Al-fa'ratu takhafu min. Nah, apa fa'rah? Catat di situ. Apa makna fa'rah? Tikus ya. Tikus ya, takhafu min. Ya sudah, ini mudah. Kalau tikus takutnya sama apa? Kucing misalkan. Kitun min kitin ya. Kitin situ majrur. Boleh. Ya. Dan tabidu ya, bado yabidu. Apa tabidu? Sudah cari belum? Bado atau bado? Bado yabidu. Apa yang bertelur? Cari saja jenis hewan yang bertelur apa? Ya, dajaju. Tabidu ad-dajajatu gitu ya. Ayam itu bertelur. Dan yuti'u ta'a yuti'u atau ayuti'u ya, nukta abahu. Sudah, masukkan nama orang saja, misalkan yuti'u mentaati ya, atau ayuti'u. Yuti'u misalkan Zaidun abahu, Zaid mentaati bapaknya. Yashtaddu fi shaif
Nuqta fi shayfi, apa yashtaddu di waktu atau musim panas ya. Yashtaddu apa yang, kalau yashtaddu kan bisa diletakkan dimanapun, konteksnya apa. Di sini yashtaddu kalau cuaca berarti cuacanya sangat gitu kan. Berarti masukkan saja cuaca, apa bahasa Arabnya cuaca. Ya, masukkan situ al-jawu ya, al-jawu ya. Masukkan yashtaddu al-jawu fi shayfi. Maka cuaca sangat terik, sangat panas fi shayf, di musim panas. Sangat situ ya, sudah masuk maknanya sangat, ishtadda yashtaddu. Dan yasbahu as-samaku fi. Nah, samak ikan. Yasbahunya apa? Berenam, berarti fi ikan. Ikannya bebas, mau ikan, kalau ikan laut ya sudah fil bahri misalkan. Yasbahu as-samaku fil bahri, misalkan demikian, di lautan. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih ada latihan? Masih ya. Halaman berikutnya lihat halaman 18. Al-jumalu al-atiyatu yahtaju kullu minha ila fi'lin fada' al-fi'la. Masukkan fi'il sekarang. Al-hisanu, yang pertama al-hisanu nuqta asy-sya'ir. Kuda itu ya sudah, masukkan makan misalkan. Berarti al-hisanu ya'kulu asy-sya'ira, makan syair. As-sauru nuqta al-ajalah. Apa al-ajalah? Sambil megang kamus kalau belum dikerjakan. Ajalah dapat roda. Iya, menarik. Dia aja pakai jarro ya juru tadi, menarik boleh. Pakai ya juru saja tadi. Berarti as-sauru ya juru al-ajalah, menarik roda. Sapi itu menarik roda. Ya juru. Lanjut. Dia nuqta Mahmudun al-ghusna. Apa mau diisi apa? Apa itu makna al-ghusna? Gusnun, apa maknanya? Ranting ya. Iya, kalau gusnun saja dahan atau ranting. Berarti masukkan, misalkan pakai apa yang bawa yang mudah, membawa, atau bisa membuang. Jika membuang pakai hadzaf. Kalau mau membawa pakai hamala yahmilu. Hamalah ya, membawa, hamala bisa juga. Baik, lanjut at-tabibu nuqta al-marid. Dokter itu ya apa mau diisi apa? Marid, pasien ya, orang yang sakit. Apa kalau mengobati bahasa Arabnya? Mengobati apa? Syafa ya. Kalau pakai syafa cocok enggak? Syafa misalkan. Syafa yashfi. Mengobati bisa, syafa yashfi ya. Mengobati al-marid ya. Dia lanjut al-maridu. Nah, ini gantian sekarang syafanya yang dijadikan ini lafaz yang terakhir. Al-maridu nuqta asy-syifa, syifai. Asy-syifaa apa? Pasien yang orang yang sakit itu al-marid ya. Apa? Asy-syifa, kesembuhan. Memakai apa? Misalkan boleh hasala, bisa. Apalagi hasala itu mendapat ya, tercapai. Apalagi berharap, bisa. Berharap pakainya bahasa Arabnya apa? Rogiba, bisa. Atau pakai menginginkan, aroda yuridu, bisa. Al-maridu yuridu asyifa, menginginkan kesembuhan, dan seterusnya. Lanjut al-waladu nuqta bil karrah. Anak itu berarti masukkan apa? Bermain ya.
Bermain apa bahasa Arabnya? Yal'abu. Yal'abu. Kalau itu jenis permainannya apa tadi? Kurroh ya, kurroh. Kurroh itu bola ya, main bola intinya. Kalau bola voli, al-qurratu at-ta'iroh. Enggak tahu disebut kenapa, pakai al-qurratu ta'iroh, mungkin main bolanya sambil itu terbang ya. Tapi kalau bola kaki ta'ir saja, kurroh saja, kurroh cukup. Al-waladu yal'abu bil kurroh. Taib, lanjut. Nututo najaru baban. Najar apa najar? Tukang kayu ya. Ahli kayu. Baban berarti ini fiilnya di depan. Berarti misalkan membuat sona'a bisa. Sona'a an-najaru baban. Tukang kayu itu memproduksi pintu. Pakainya sona'a. Kemudian al-khodim, pelayan, ya, asisten. An-nafidata di situ. Nafidah apa? Jendela. Berarti pembantu itu, pelayan itu membersihkan, misalkan nadzafa an-nazif nafidata. Membersihkan jendela. Nadzafa juga bisa. Taib, nazzaha juga bisa. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-jumalul atiyati yahtaju kul minha ila sekarang masukkan huruf. Nah, masukkan huruf yang cocok. Yasbahu al-gulamu, ya. Apa mau disiapa? Anak-anak itu yasbahu an-nahr, berarti berenang fi. Gitu kan ya? Ini mudah ini. Fin nahri sudah selesai, di sungai. Yadhabu atilmidu, santri itu, murid itu pergi ila, gitu kan. Ilal madrasati, ke madrasah. Kemudian lanjut, fata'tu apa di sini? Al-habla. Tali. Qata'tu, aku memotong al-habla, ya. Bi berarti kan dengan bi aku memotong tali ya, al-habl. Tali itu dengan sikin, dengan pisau. Taib, jelas. Lanjut. Ya'udu al-gharibu. Berarti apa? Orang asing itu kembali ila ya. Ila baladihi, ke menuju negerinya. Lanjut. Nama ini dibaca apa? Tifl ya. Apa? Anak kecil. Anak itu tidur ya. Fi atau ala. Ayo, sarir itu apa? Tempat tidur kan? Fi atau ala. Tidur itu di dalam apa? Di al-sarir atau fauqas sarir ya. Ala juga bisa. Taib, di atas. Yardo al-muallimu, untuk al-tilmiza al-muaddaba. Pengajar itu suka, ridho itu kan suka, ridho itu senang, berarti suka, senang berarti bi ya. Bitilmizi al-muaddabi, senang dengan santri yang berakhlak, beradab ya. Taib. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya tamrin yang ke-7 yang terakhir. Ini sama sebenarnya dengan tamrin-tamrin sebelumnya. Ini tamrin tentang membuat kalimat insya, maksudnya buat mengarang, silahkan mengarang, membuat esai ya, dengan perintah sebagai berikut. Yang pertama, kawin. Artinya kawin itu bukan ini ya, bukan menikah, maksudnya kawin sini kawana yukawinu ya, dari kata itu maksudnya susunlah, buatlah susunan ya, berupa 5 kalimat ya, bihaisu takunu kullu jumlatin minha, yang masing-masing kalimat itu harus mengandung susunan dari dua isim. Ya, silakan dibuat ya 2 isim dengan menyusun 5 kalimat jadi 1, jadi esai. Dan perintah kedua
yaitu perintahnya sama, namun di akhirnya lihat ditambahkan dan fiil. Ada kandungan fiilnya. Yang ketiga, perintah ketiganya tashtamilu alal anwa, yaitu buat kalimat juga 5 kalimat yang disusun jadi paragraf, jadi kalimat esai, tapi harus mengandung ketiga jenis unsur penyusun kalimat. Harus ada isimnya, ada fiilnya, ada hurufnya. Dan silakan, karena ini buat esai tidak mungkin di waktu yang sekarang, silakan nanti buat tugas saja. Yang nanti silakan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita masuk halaman 19, bab yang baru, taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi, pembagian macam-macam fi'il berdasarkan waktunya. Yang pertama ada fi'il madhi, kata kerja lampau, past tense. Al-amsilah itu contohnya, amsilahnya al-awalu jaro al-kalbu, anjing itu jaro berlari. Pembagian fi'il berdasarkan waktunya. Yang pertama fi'il madhi, kata kerja lampau. Al-amsilah itu contohnya, yang pertama jaro al-kalbu, anjing itu jaro berlari. Maka sini fi'ilnya jaro, fi'il madhi telah berlari, telah berlari. Dan yang kedua asani waqafa ar-rajulu, laki-laki itu telah waqafa apa? Telah berdiri. Waqafa apa? Berdiri kan? Waqafa sama dengan qoma. Kemudian doa al-kitabu, doa maknanya hilang. Ya, kitab itu telah hilang. Kemudian maka semuanya maknanya lampau. Daqqatis sa'atu, daqqat as-sa'atu, jam dinding itu telah berdetik, telah berdetik, berdetak, ya, berdetik kalau jam ya. Ja'atil bintu, anak perempuan itu ja'a telah datang. Badot ad-dajajatu, ayam itu bertelur. Jelas insyaallah semuanya pakai terjemahan telah atau sudah atau kemarin gitu. Pokoknya menunjukkan waktu lampau. Al-bahsu, pembahasannya, perhatikan ta'ammal al-kalimatil ula, perhatikan, renungilah beberapa kata yang pertama, beberapa kata yang urutannya yang paling pertama. Jadi kalimat-kalimat di atas itu perhatikan kata pertamanya, jaro, waqafa, doa, daqqat, ja'at, badot, semuanya perhatikan itu awalannya. Fil amsilati sabiqati, sebagaimana pada contoh-contoh yang telah lewat yang di atas itu. Tajidha, maka engkau akan dapati af'alan fi'il, kata kerja li anna kullan minha, yang masing-masingnya yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin, yang kejadiannya terjadi di waktu tertentu, waktu yang khusus, waktu yang tertentu. Wa idza tadabbarta, jika kamu mau mentadaburi, merenungi, memperhatikan hadza zamana, waktu ini, fi kullin minha, dari setiap masing-masing kalimat itu waktunya diperhatikan, wajadtahu zamanan madian, maka kau akan dapati, kau akan jumpai waktunya itu waktu yang lampau. Ya, jara, waqafa, doa, daqqat, ja'at, badut, semuanya waktu lampau. Kemudian fa kalimatu jaro, maka lafaz jaro pada contoh yang tamrin untuk latihan, bukan tamrin, al-amsilah ya. Al-amsilah yang pertama tadi jaro al-kalbu, perhatikan lafaz jaro fil misalil awali, pada contoh kalimat yang pertama itu tadullu alal jaryi. Jaryi itu masdar dari jaro, yang menunjukkan perbuatan aktivitas jaryi, aktivitas berlari, fi zamanil ladzi madha qabla takallumi, di waktu yang lampau sebelum takallumi, terjadinya pembicaraan ya. Sebelum ada obrolan itu sudah kejadian, perbuatan yang sedang dibahas itu sudah terjadi. Ya, misalkan kita lagi bertemu teman, kita bilang misalkan kita bilang doa al-kitabu, ya, maka terjemahnya kalau misalkan kita ngobrol sama orang, ya, kemarin tuh buku saya hilang, misalkan. Kemarin sudah lewat. Buku saya telah hilang. Kapan? Kemarin, misalkan. Ya, maka sebelum dia ngobrol dengan temannya itu, bukunya sudah hilang, gitu maksudnya. Bukan buku itu hilang setelah ngobrol. Jadi ngobrol dulu, ada percakapan dulu, baru ada percakapan dulu, ada takallum, ya, ada takhotub, ada ya saling komunikasi, baru ya kita katakan fi'il madinya
Di mana ketika kejadiannya sudah terjadi sebelum pembicaraan itu berlangsung. Sebelum curhat tadi berlangsung. Taib. Kemudian sampai jaro. Sekarang wa kalimatu waqafa, sedangkan waqafa fil misal lisani pada contoh kalimat kedua tadulu alal wuqufi, menunjukkan perbuatan wukuf ya, berdiri fi zamanil ladzi madha qabla takallumi, aidan juga di waktu yang lampau sebelum terjadinya pembicaraan tentang wukuf, tentang waqafa. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di makna waqafa ini banyak ya, bisa berdiri, bisa bangun, bangkit, berhenti ya, tergantung konteks kalimat. Kemudian berikutnya wa halumma jarron, ingat sekali lagi halumma jarron maknanya ta'al ya. Ta'al, kemarilah, intinya kemarilah maksudnya cermatilah, fokuslah, perhatikanlah. Walidzalika, dengan demikian tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati, maka setiap masing-masing kalimat di atas ya, dari kalimat-kalimat tersebut namanya dinamakan dengan fi'il madi, fi'lan madian. Wa kadzalika jami'ul kalimatil lati min hadzal naw' fi hadzal naw'i, begitu pula berlaku pula seluruh kata yang mencakup ya, atau yang termasuk tergolong dari jenis kata ini, yaitu kalimat atau kata kerja lampau ini. Kalau mencakup ciri-cirinya, syarat-syaratnya, maka digolongkan juga, berlaku juga seperti kata kerja tersebut. Seperti pada jenis kata, yaitu kata kerja khususnya pada fi'il madi terpenuhi syarat, waktunya harus lampau, maka dikatakan wa kadzalika jami'ul kalimat, seluruh kalimat juga berlaku demikian. Allati min hadzal naw', maksudnya ya, jika memenuhi ketentuannya zamannya harus madi, maka berlaku juga semuanya. Itu kan yang diberikan hanya sampel saja. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa kaidahnya? Lihat halaman 20. Kaidahnya adalah al-fi'lu al-madi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Fi'il madi itu ciri khasnya di sini dia setiap fi'il yang menunjukkan ala husuli amalin, perbuatannya itu terjadi fi zamanil madi, pada waktu lampau. Intinya itu. Al-fi'lul mudhari, sekarang kita masuk fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari'u asani, al-amsilatu, contohnya aghsilu yadayya, aku membasuh ya, yadaya, tanganku. Albasu siyabi, aku memakai pakaianku. Nal'abu bil kurrati, kami bermain kurrah tadi, bola ya. Dan tamshi, atau apa di situ? Tamsi atau yamsi, bebas ya. Namshi fil hukuli, kami berjalan fil hukul, itu di ladang, di lahan luas. Hukul ini jamak dari haql di situ. Baik. Kemudian yanbahu al-kalbu, anjing itu menggonggong. Yantabihu al-harisu, satpam itu yantabihu, berhati-hati, berjaga-jaga. Ta'kulu al-bintu, maka anak perempuan itu ta'kulu, makan. Makan sebenarnya muta'addi ya. Dia butuh maf'ul bi sebenarnya, namun dalam contoh ini dibuat lebih ringkas, hanya ta'kulu saja tanpa ada objeknya. Jadi tidak masalah selama menerjemahkannya dengan terjemah makan, bukan memakan. Kalau memakan harus pakai objek, tapi kalau makan bisa pakai objek, bisa tidak. Tergantung kita menerjemahkan dan memahaminya. Kemudian tadzbulu al-wardatu, bunga mawar merah itu tadzbulu, menjadi layu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kita fokuskan adalah fi'il ya, kata kerjanya aghsilu, albasu, nal'abu, tamshi, yanbahu, yantabihu, ta'kulu, tadbulu, itunya yang difokuskan. Tapi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ana bacakan penjelasannya. Albasu al-kalimatul ula fil amsilati sabiqati kulluha af'alun, semuanya fi'il di atas tadi, setiap lafaz pertama itu fi'il semua di situ. Aghsilu, albasu, dan seterusnya. Li'anna kullan minha yadullu ala amalin fi zamanin khasin, menunjukkan makna zaman, makna waktu yang tertentu, khas. Wa idza tadabbarta hadza zamana al-khassa, maka kalau kau mau memperhatikan
zaman yang khusus, zaman yang waktu tertentu, fi kullin minha pada masing-masing kalimat tersebut. Kalimat tersebut sini maksud 8 kalimat di atas tadi, wajadtahu imma hadiran wa imma mustaqbala. Maka engkau akan dapati waktu terjadinya itu hadir, baik hadir saat ini, wa imma mustaqbala atau akan datang kelak nanti. Ya, pokoknya dia harus mengandung makna hadir atau mustaqbal. Hadir itu kejadian yang berlangsung ketika itu juga sedang berlangsung. Kalau mustaqbal nanti akan datang perbuatannya. Baik, fal fi'lu aghsilu, contohnya pertama aghsilu artinya membasuh, ya dulu atau mandi, ya, namun konteksnya di sini membasuh. Aghsilu ya dulu ala husulil ghusli, maka lafaz aghsilu ini menunjukkan perbuatan membasuh fi zamanil hadiri wa bil mustaqbal, pada waktu sekarang maupun akan datang. Wal fi'lu albasu, adapun albasu ya dulu ala husulil lubs, ya menunjukkan makna terjadinya perbuatan memakai, ya fi zamanil hadir awil mustaqbal, pada waktu hadir atau mustaqbal. Wa yusamma kullu fi'lin min hadzal naw', maka setiap fi'il pada jenis ini disebut dengan fi'il mudhari. Wa idza nadarta ilal harfil awal, kalau kamu perhatikan ya huruf pertama fi kulli fi'lin, dalam setiap fi'il tersebut, min hadhil af'ali, pada contoh-contoh fi'il yang sudah diberikan, lihat huruf pertamanya, lihat sudah ila harfil awali fi kulli fi'lin min hadhil af'al, pada jenis fi'ilnya itu fi'il mudhari maksudnya. Wa ashbahaha wajadtahu hamzatan au nunan au ya'an au ta'an, maka kamu akan lihat, kamu akan dapati huruf pertamanya itu bisa pakai hamzah aghsilu contohnya, pakai nun nal'abu, pakai ta tamshi, ya semuanya ada, berbeda-beda. Lalu perbedaannya apa? Ya, kita pertanyaannya. Kemudian kita bacakan dulu. Wa asbahaha, dan yang serupa dengan itu fiil-fiil yang asbaha, wajadtahu hamzatan, engkau akan jumpai ada huruf hamzah, nun, ya, ta pada awalan fiil mudhari. Wa tusamma hadhil ahruful arba'atu, maka namanya 4 huruf utama ini, yang huruf-huruf yang sering nempel di awalan fiil mudhari ini disebut dengan ahruful mudhara'ah, huruf mudhara'ah. Ada 4 tadi ya, ada hamzah, nun, ya, ta atau disingkat dengan anaitu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bacakan kaidahnya. Al-fi'lu, maka kaidahnya al-fi'lul mudhari'u huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Poinnya adalah hadir zamanil hadir awil mustaqbal, yaitu fi'il mudhari' adalah setiap fi'il yang menunjukkan terjadinya perbuatan pada waktu sekarang hadir atau pada waktu akan datang in mustaqbal. Wala budda an yakuna mabdu'an, maka harus diawali, fi'il mudhari' itu harus diawali dengan huruf dari salah satu huruf-huruf mudhara'ah. Wahiyal hamzah, nun, ya ataupun ta. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Il'ab bil qura, bermainlah dengan bola atau bermain bolalah. Ata'im kitaka, yaitu berilah makan kucingmu. Nazif siapakah, nazif, ya bersihkanlah pakaianmu. Dia nam mumbakiron, ya tidurlah lebih awal, ya. Kemudian tamahal fisairi, ya berjalanlah perlahan-lahan. Kemudian ajid madgul ta'am, kunyahlah makanan itu. Nah, sekarang kita bahas sedikit sebagai penutup, ya, pasti fil amr, tamrinnya buat tugas saja. Al-bahsu, maka pembahasannya al-kalimatul ula, contoh kalimat yang pertama tadi, kata-kata pertama fil amsilatil mutaqaddimatil af'alun, maka semuanya itu fiil-fiil yang disebut dengan fi'il amr. Semua lafaz yang pertama di sini fi'il amr semua gitu maksudnya. Il'ab, at'im, nadzif, nam, tamahal, ajid, semuanya fi'il amr kata penulis. Wa idza, saya ulangi, li'anna kullan minha, yang masing-masingnya yadullu ala husuli amalin, menunjukkan terjadinya perbuatan fi zamanin khosin, pada waktu tertentu, yaitu kalau amr nanti waktunya waktu akan datang saja, mustaqbalnya saja. Kalau mudhari itu bisa hadir, bisa mustaqbal. Wa idza tadabbarna, apabila kita renungi fiil-fiil tersebut, wajadna al-mutakallima,
maka kita akan dapati mutakallim fi kulli minha, bahwasanya kita akan jumpai mutakallim fi kulli minha yatlubu minal mukhatab wa ya'muruhu an ya'tiya amalan lataib. Jadi sumber yang orang yang berbicara ya dari masing-masing kalimat itu meminta yatlubu minal mukhatabi, meminta lawan bicaranya, kemudian memerintahkannya wa ya'muruhu, memerintahkannya an ya'tiya amalan, untuk melakukan suatu perbuatan fi zamanil mustaqbal, tentu di waktu yang akan datang. Misalkan kita bilang duduklah, ya dia kan baru akan duduk nanti setelah kita perintah. Artinya masuknya nanti mustaqbal. Karena tidak mungkin orang yang melakukan perintah melakukannya sebelum ada perintah, pasti setelah ada perintah, setelah ada percakapan. Ya. Taib. Kemudian, nah di sini dijelaskan fi zamanil mustaqbal maknanya akan datang. Ya, yatlubu minal mukhatabi wa ya'muruhu an ya'tiya amalan fi zamanil mustaqbal, dia memerintahkannya pada waktu yang akan datang. Wa min ajli dzalika, maka dikarenakan hal itu yusamma kullu fi'lin, setiap fi'il yang yang dia terdapat amr, perintah, maka fi'il amr disebut. Fal fi'lu, maka fi'il contohnya il'ab. Fi'il misal sebagaimana pada kalimat pertama pada contoh-contoh tadi, yutlabu fihi minal mukhatabi ityanul la'abi atau la'ibi fi zamanil mustaqbal, maka disebut dengan il'ab karena perintah untuk bermain, yaitu si mukhatab tadi yutlabu, ya dituntut, diperintah, disuruh untuk apa? Ityanul la'ab, untuk menghadirkan perbuatan bermain, ya fi zamanil mustaqbal, tapi di waktu yang akan datang. Wa huwa lidzalika, dengan demikian itulah disebut dengan fi'lu amrin. Wa fi'lu, sedangkan lafaz berikutnya fi'il, yaitu fi'il amr at'im juga sama. Fi'il misal lisani pada kalimat yang kedua, pada contoh kalimat yang kedua tadi, lengkapnya tadi apa? At'im qittoka, ya berilah makan kucingmu. Maka fi'il misal lisani yutlabu bihi minal mukhatabi, ya husul it'am. Jadi diminta, orang yang diajak bicara itu diminta untuk melakukan perbuatan, yaitu apa? It'am, memberikan makan fi zamanil mustaqbal, pada waktu yang akan datang tentunya. Wa huwa lidzalika fi'lu amrin aidan, begitu pula ya fi'il amr, wa hakadza yuqalu baqiyatil af'ali sabiqati, maka dengan demikian kita katakan yuqalu fi baqiyatil af'ali sabiqati, ya penjelasannya sudah pernah disampaikan sebagaimana pada pembahasan tentang fi'il-fi'il sebelumnya yang telah lewat. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, kita baca kaidahnya yang terakhir, yaitu fi'lul amri. Fi'il amr itu huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in, yaitu fi'il yang diminta, ya diminta karenanya, maksudnya bahasa terjemah bebasnya setiap fi'il yang kejadiannya itu di zaman mustaqbal, pada waktu yang akan datang. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, sedikit kita tambahkan faedah. Apa perbedaannya fi'il madi, mudhari, amr dari sisi lugatan secara bahasa, supaya kita tidak mudah lupa ketika ditanya apa itu fi'il madi, mudhari, amr. Maka yang pertama disebut dengan madi, al-madi atau madin, ya disebut madin karena maknanya as-sabiq, sabiqo, yaitu sesuatu yang sabik, yang telah lewat, yang telah mendahului. Ya, seperti kita katakan para sahabat, ada yang dikatakan apa? As-sabiqunal awwalun atau as-sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar. Gelar bagi para sahabat yang awal-awal atau lebih dahulu atau pertama-tama kali masuk Islam. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebut dengan fi'il amr karena dari asal katanya al-amru, yaitu perintah, ya. Perintah. Jelas ya. Nah, tinggal mudhari saja yang kita harus cermati. Disebut fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari itu disebut mudhari dari kata musyabih. Ya, yaitu mudhari disebut dengan musyabih kalau dalam penjelasan secara nahwu, ya. Disebut fi'il mudhari karena musyabih, artinya
Fi'il mudhari itu musyabih, fi'il yang mirip. Mirip dengan apa? Yusyabih al-isma. Ya, fi'il mudhari itu fi'il yang mirip dengan isim. Dari sisi mana? Yang pertama, kata ulama, di fi'il mudhari disebut mudhari karena maknanya musyabih, yang mirip dengan isim. Maksudnya apa? Pertama, mirip dari sisi mayoritasnya. Nah, mayoritas isim itu mu'rab, maka mayoritas fi'il mudhari juga mu'rab. Mu'rab itu apa? Lafadz yang akhirannya bisa berubah-ubah tergantung faktor yang mempengaruhi dalam kalimat, amilnya apa. Nah, itu sekilas mengenai mu'rab ya, walaupun belum kita pelajari ya. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi mana dikatakan fi'il mudhari itu musyabih, mirip dengan isim? Yang kedua dari susunannya, susunan katanya. Misalkan kita bandingkan misalkan kata muslimun dengan fi'ilnya yuslimu, aslama yuslimu. Yuslimu fi'il mudhari kan? Ya, aslama yuslimu fi'il mudhari. Jelas? Yuslimu kita bandingkan dengan muslimun, isim. Muslimun isim fa'il, isim yang mengandung sifat. Situ. Muslimun dengan yuslimu bentuknya mirip. Ya, kata ulama, ini diantara alasan kenapa disebut musyabih, karena mirip. Pertama, jumlahnya sama mayoritas kan, mayoritas isim itu semuanya mu'rab. Mayoritasnya. Begitu pula fi'il mudhari mayoritasnya mu'rab. Yang kedua tadi apa? Kemiripannya dari sisi struktur katanya sama, mirip. Muslimun dengan yuslimu, pertama secara pelafalan saja mirip. Muslimun yuslimu. Muslimun isim, yuslimu fi'il. Sudah. Yang kedua, ya harokatnya mirip. Yuslimu ya, muslimu, yuslimu, muslimu. Yang kalau isim boleh ditanwin, kalau fi'il enggak bisa ditanwin. Baik, jelas. Begitu pula hurufnya, urutannya dan harokatnya juga semua mirip. Muslimun, yuslimu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka selesai pelajaran kita di pertemuan ketiga ini dicatat. Sekarang pertemuan yang ketiga, alhamdulillah. Lanjutkan lagi nanti sesi di pertemuan berikutnya membahas tamrin, latihan, silakan nanti dikerjakan. Latihan tersebut, latihannya seperti biasa ini lumayan banyak, teman kita insyaallah tetap kita kerjakan, nanti kita bahas ringkas-ringkas di pertemuan berikutnya. Dan mengenai sedikit ya sebagai penutup, mengenai fi'il madhi, mudhari dan amr, maka ulama memberikan ciri terhadap masing-masing fi'il ini. Ya. Yang ringkasnya perbedaan cirinya, kalau fi'il madhi kata ulama dia maftuhun abadan. Dia senantiasa akhirannya di fathah. Senantiasa harokat akhirnya fathah terus. Kataba, ya, jalasa, qara'a, akhirannya fathah abadan selama-lamanya. Baik. Itu ciri fi'il madhi. Adapun fi'il amr, fi'il mudhari, ya, fi'il amr akhirannya sukun, ya, dengan ciri khas akhirannya sukun, ijlis, iqra. Tadi ada beberapa, tadi 6. Ya, apalagi tadi ada banyak ya tentang fi'il amr akhirannya dengan sukun. Nah, bagaimana dengan fi'il mudhari? Fi'il mudhari cirinya ya bisa kita jadikan dua ciri. Ciri pertama akhirannya dhammah, kemudian ciri kedua dia diawali dengan huruf-huruf mudharaah, huruf-huruf yang jumlahnya ada 4 ya, hamzah, nun, ta, ya, dengan hamzah, nun, anaitu kan, hamzah, nun, ya atau ta. Baik. Itu diantara ciri-ciri yang bisa menjadi dasar untuk kita mengenali apakah itu fi'il madhi, mudhari atau amr. Ya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Semoga